Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di salah satu lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Arili Pali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Kait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang berusia saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini
pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayat mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik.
Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban yakni Samuel Parasian Sinambela bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di salah tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Rifali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang diperiksa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Renas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya.
Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus
penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban yakni Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Arilipali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang diperiksa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang
ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan gitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban Samuel Parasian Sinambela bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari
ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di salah satu lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Rifali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang diperiksa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya.
Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya, kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban ya, di Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari
otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil, atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya, yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan, hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya, di mana yang berada di salah satu lebih tinggi dari Polres ini, dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu, yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lipali, menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi Indonesia saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun, terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali.
Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum
mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya, di mana yang berada di salah tingkat lebih tinggi dari Polres ini, dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lipali, menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi Indonesia saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun, terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayat mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis.
Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya, kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko. Dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan, perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di salah satu kantor tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal
ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lipali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang diperiksa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun, terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi, sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko. Dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan, perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di salah satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lipali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi
pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang diperiksa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun, terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayat mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari korban meninggal. Ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Aryli Pali, menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi Indonesia saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 60
26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayat mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik.
Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribunes, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan gitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban yakni Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di salah satu lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Rifali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang bisa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Renas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya.
Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus
penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban yakni Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Arilly Pali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Kait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang diperiksa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal,
udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban yakni Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga
dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil, atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya, yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya, di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini, dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lipali, menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang Indonesia saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun, terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali.
Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Huta Hayat mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan gitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban ya, Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko. Dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan, perkara ini tidak juga menemui titik terang pihak keluarga
belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya, di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini, dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini, karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lipali, menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi Indonesia saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun, terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis.
Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya, kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban ya, di Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko. Dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan, perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di salah satu lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal
ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lipali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi, pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi Indonesia saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun, terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayat mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi, sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko. Dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan, perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di salah satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Rifali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi
pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang diperiksa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun, terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayat mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi, sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban yakni Samuel Parasian Sinambela bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko. Dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan, perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Rifali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan. Dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko,
dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi Indonesia saat ini sudah mencapai 44 orang dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu yang hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya.
Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribunnews, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban yakni Samuel Parasian Sinambela bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Arilivali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Kait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi Indonesia saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan.
Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada Kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayat mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Reinas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban
mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban yakni Samuel Parasian Sinambela bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan ke peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Rifali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang bisa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana,
Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya. Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Ia mengatakan bahwa Kenza mabuk dan jatuh. Kombes Nicholas tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi insiden yang menimpa korban. Ia hanya memastikan bahwa kasus ini tengah dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Kenza. Jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Kombes Nicholas mengatakan bahwa sejauh ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa dan CCTV sudah diamankan. Meski begitu, penyebab tewasnya Kenza masih diselidiki dan didalami kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berawal dari mahasiswa yang sedang nongkrong lalu tersinggung oleh ucapan korban. Korban disebut dipukuli dengan benda tumpul. Bahkan pagar kampus UKI jebol akibat adanya keributan di antara mahasiswa tersebut. Sempat beredar pula kabar yang menyebut sebelum keributan terjadi sejumlah mahasiswa melakukan pesta minuman keras. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pihak keluarga meminta penanganan kasus kematian Kenza Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dialihkan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, mengatakan bahwa ada kejanggalan dari penanganan perkara yang ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Menurutnya kasus ini belum menemui titik terang meski penanganan perkara sudah dilakukan lebih dari 1 bulan. Bahkan pihak keluarga juga belum mendapat hasil otopsi yang dilakukan tim forensik. Selengkapnya mengenai permintaan pihak keluarga terkait penanganan kematian mahasiswa UKI ke Polda Metro Jaya ini, reporter Tribun News Renas Abdillah akan melaporkan untuk Anda. Rekan Afia dan juga Tribuners, hari ini tim pengacara dari korban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kenza Walewangko mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan ataupun aduan begitu agar kasus penanganan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut pengacara keluarga korban Samuel Parasian Sinambela, bahwa penanganan kasus di Polres Metro Jakarta Timur mengalami atau
ada sejumlah kejanggalan di mana dalam penanganan perkara ini terkesan lambat begitu dari ada sejumlah kasus yang sudah diperiksa dan juga dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik belum juga membuahkan hasil atau kasus ini belum sampai pada tahap penyidikan dan juga penetapan tersangka. Samuel tadi dalam wawancara kami menyatakan saat ini tidak ada pelaku siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari kliennya atau yakni Kenza Walewangko, dan menurutnya sudah berjalan lebih dari 1 bulan perkara ini tidak juga menemui titik terang. Pihak keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang sudah dilakukan hingga jenazah saat ini sudah dimakamkan di Manado, dan pihaknya berharap agar Polda Metro Jaya di mana yang berada di satu tingkat lebih tinggi dari Polres ini dapat segera melakukan pengusutan kasus yang mana menurutnya ada ketidakwajaran dari penanganan perkara ini karena disebut korban meninggal ada dalam sebelum kejadian meninggal ini korban juga ikut dalam pesta miras, dan pihaknya juga mempertanyakan peran atau keterlibatan dari pihak kampus begitu yang harusnya memberikan titik terang untuk agar pengusutan kasus ini dapat segera tuntas. Dan sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Rifali menyampaikan kasus kematian Kenza ini masih menunggu hasil otopsi. Pihaknya menggali keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi yang relevan, dan proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap langkah penyelidikan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Terkait dengan duganya adanya berita-berita yang ada di media sosial begitu, menurutnya hal itu masih memerlukan proses penyelidikan lebih lanjut sehingga opini-opini yang berkembang tersebut menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 39 saksi lebih sudah diperiksa, diantaranya pihak Rektorat UKI, security UKI, para mahasiswa yang berada di sekitar TKP, dan para mahasiswa yang juga ikut minum minuman keras bersama korban. Selain itu, masyarakat yang menjual minuman keras pun ikut diperiksa dalam perkara ini. Sampai saat ini dari transaksi belum dapat dipastikan penyebab kematian dari korban Kenza Walewangko, dan pihak penyidik mendasari tindak penyelidikan ini dengan menggunakan yang disebut scientific crime investigation. Sebagai bagian dari proses penyelidikan yang komprehensif, total saksi yang diperiksa saat ini sudah mencapai 44 orang, dan pihak polisian juga telah melaksanakan prarekonstruksi kasus ini pada 26 Maret maksud kami 2025 yang melibatkan saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada. Demikian rekan GG yang dapat kami laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan Reinas atas laporannya. Berikut pernyataan lengkap kuasa hukum keluarga Kenza, Samuel Parasian Sinambela, terkait permintaan pihak keluarga untuk memindahkan penanganan kasus kematian Kenza dari Polres Metro Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya. Alasan dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena 2 minggu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Maka keluarga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dia sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini janggal. Maka apakah bisa, contohnya sederhana, Kasat Reskrim, contoh sederhana, itu dosen tetap di Fakultas Hukum. Bagaimana persoalan itu bisa terungkap? Kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan aja ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan di Polda Metro Jaya.
Ya, untuk diketahui Tribuners, kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Kenza Ezra Walewangko, 22 tahun terjadi pada 4 Maret 2025 malam. Jasad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditemukan di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sampai saat ini penyebab pasti meninggalnya korban masih misteri. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa Kenza menjadi korban penganiayaan, namun hal tersebut dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Niko. Download Tribun X sekarang.